teruslah belajar ya, menjadi pembelajaran yang berkelanjutan. Sebentar ini kok nggak muncul-muncul ini Sudah muncul, Bu. untuk besar. Nggak saya buat besar ini. Nah, gini aja lah. Nah ya, baik, ada 2 pertanyaan Bapak Ibu ya yang menarik yang sudah disampaikan. Mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu tolong pada saat kita diskusi menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin ada celutukan-celutukan Indonesia, celutukan-celutukan Sunda, mungkin bisa agak diminimalisir Bapak Ibu ya. Ada teman-temannya yang bukan orang asli Sunda di sini ya. Ya, biar kesannya resmi Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sebelum menjawab ke pertanyaan ya, tadi ada beberapa yang saya simak dari penjelasan kelompok berapa nanti kelompok 1, kelompok berapa Bapak Ibu? Nomor 1. Kelompok 1 ya. Kelompok Ya. 1 ya. Itu sudah bagus ya. Sudah sesuai dengan arahan yang ditambahkan oleh Prof. Hairul ya di Word tersebut. Hanya mungkin ada beberapa, kalau bisa Bapak Ibu nanti tolong coba ketika kita menyampaikan materi itu, coba dikontekstualkan dengan kondisi yang ada di real lapangan. Tadi bukan sekedar teori saja ya. Misalkan tadi disampaikan tentang literasi lingkungan. Jadi biar pertanyaan-pertanyaan temannya itu sudah bisa kita antisipasi di PPT ya untuk selanjutnya ya. Jadi misalkan tentang literasi lingkungan, bisakah diberikan contoh yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah misalnya, atau yang sudah pernah dilakukan oleh guru-guru yang lain misalnya. Nah, itu contoh konkretnya seperti apa. Misalkan contoh STEM atau STEM atau STREAM seperti apa misalkan ya. Itu ada kecil saja, sedikit saja. Jadi kita bukan hanya berkutat pada tataran teori, tapi ada contoh di aplikasi. Jadi siapa tahu dari sini kita bisa menggiring kita ya, atau memotivasi kita juga untuk saya ingin mendalami lebih lanjut nih tentang tema-tema tersebut ya. Jadi biar terlihat ada realnya, jadi bukan sekedar di awang-awang saja Bapak Ibu ya. Terus nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya, kontekstualnya seperti apa. Kemudian juga ini ada beberapa yang tipe-tipe Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat di PPT-nya ya, saya belum lihat. Belum kan, kalau nanti makalah mungkin bisa kalau begitu depan makalahnya dalam bentuk artikel Bapak Ibu ya. Artikel jurnal ya. Tipe-tipenya nih. Yang tadi literasi ya. Inquiry mungkin ya. Tadi saya ada inquiry apa tuh? Itu inquiry atau memang ada inquiry ya. Nah, betul Bapak Ibu ya, hari ini memang penelitian, riset itu arahnya ke arah kolaborasi ya. Jadi dengan berbagai macam disiplin ilmu, jadi tidak menonjolkan kompetitif ya atau kompetitor, tapi kolaborasi. Nah, dari situ mungkin sekarang kita sampai sini dulu Bapak Ibu. Coba untuk yang kelompok 1 ada tanggapan dulu tadi dari komentar saya. Ada tanggapan sebelum kita beralih ke pertanyaan diskusi? Ada pertanyaan, tanggapan? Tidak ada? Halo, masih di situ kah Bapak Ibu? Sudah cukup mungkin, Bu. Ya, Oh, ya. cukup. Ibu izin bertanya mungkin sebentar. Oh ya, Terkait artikel tersebut, apakah bahasannya itu mengerucut ke satu, misalkan seperti tadi kan tren dan isunya tuh banyak ya lumayan Ibu. Apakah dikerucutkan satu aja gitu yang diambil atau seperti itu saja Ibu? satu aja Pak. Contoh aja contoh. Ya, halo. Contoh Oh aja iya, Pak. ya Ya. siap Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Eh, kemudian tadi terkait tentang perubahan dalam kurikulum gitu ya. Seperti apa tanggapannya? Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyimak ya dari berbagai macam teori yang saat ini memang kita digunakan ya,
Karena kan kita memang teori pendidikan kita memang masih mengacu ke dalam teori pendidikan dari Barat ya, terutama misalkan dari Amerika gitu ya, dari Amerika Serikat ya. Tadi STEM misalkan ya, STEM itu kan memang dia dimunculkan di dunia pendidikan Amerika ya, di mana memang mereka mengalami dilema ya dalam kondisi angkatan kerja ya, angkatan kerja yang mengalami skill yang rendah sehingga dimunculkan STEM, dan STEM ini akhirnya tersebar ya ke berbagai macam negara seperti itu, dan kemudian diadopsi ya ke negara-negara yang lain. Jadi memang kalau kita belajar ini kita memang masih berkiblat ya dalam pendidikan negara-negara Barat ya. Dalam hal ini kita bicara konteksnya Amerika gitu ya. Karena saat ini memang walaupun yang dulu kita mungkin ada negara Inggris juga gitu ya, Eropa dan sebagainya. Nah, kemudian memang kalau kita lihat teori yang dikembangkan tadi seperti disampaikan oleh Ibu gitu ya, biasanya memang perubahan kurikulum itu ada dalam kondisi yang 10 tahun. Dan 10 tahun ini memang tidak serta-merta akhirnya berubah. Idealnya memang ada evaluasi ya. Evaluasi selama 10 tahun ini apakah memang sudah tercapai tidak tujuan pendidikan ini gitu. Ya. Tujuan pendidikan yang sudah digariskan dalam kurikulum tersebut. Nah, kalau kita bicara, nanti kan kurikulum akan berkembang terus ya, akan berkembang, akan berubah, akan mengambil revisi kan. Kalau misalkan teori yang ada itu ada ini ya. Kalau yang kita paham itu ada landasan-landasan ini ya. Ini filosofi, ini landasan yang memang mendasar ya. Landasan mendasar yang memang diadopsi oleh sebuah negara. Ya. Ini akan akhirnya mempengaruhi, memberikan corak warna pada tujuan pendidikan negara tersebut gitu. Berarti kalau filosofi negara Indonesia seperti apa gitu ya, misalkan dia akan mempengaruhi tujuan pendidikan nasional Indonesia misalkan gitu ya. Tujuan pendidikan negara Malaysia ya dia akan dipengaruhi oleh filosofi negara Malaysia, termasuk yang pendidikan misalkan di negara-negara Eropa, negara Barat gitu ya, negara Amerika itu dipengaruhi oleh filosofi negara tersebut. Ya, ini filosofi. Kalau kita bicara filosofi ya ini ya, nanti ya, seperti itu. Kemudian, nah ini kan dari kurikulum kita bisa preteli lebih detail ya. Kita bedah kan ada itu tujuan, isi, proses. Kemudian nanti evaluasi, ini bagaimana evaluasi pada saat proses pembelajarannya. Nah, idealnya memang jadi ketika kurikulum ini akan berubah, ini harus dievaluasi secara umum gitu ya. Apakah sudah sesuai tidak gitu kalau bahasa kitanya ya, ketercapaiannya dengan tujuan pendidikan yang sudah digariskan oleh negara tersebut begitu ya. Baru kalau memang dirasakan belum, barulah akhirnya berubah ya. Mengingat misalkan tadi misalkan perkembangan ilmu teknologi dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau yang pernah saya baca, Bapak Ibu silakan cek ya kalau ini mungkin masih penasaran ya. Ada sebuah statement dari Ketua PGRI ya. Saya lupa, saya buka PPT saya nggak menemukan ya. Saya mengutip dari itu tahun 2019 kalau tidak salah ya. Atau 2020 ya. Jadi saya mengutip dari pernyataan beliau. Jadi sebenarnya untuk kurikulum 2013 itu belum dilakukan evaluasi. Ya akhirnya memunculkan kurikulum merdeka. Gitu. Jadi pendapat beliau memang mengatakan seharusnya memang ada evaluasi dulu ya terkait pelaksanaan kurtilas ini gitu ya, yang baru akhirnya memunculkan kurikulum merdeka. Karena bagi beliau itu sebenarnya yang menjadi permasalahan utama di sekolah itu, mungkin Bapak Ibu merasakan ya, adalah bagaimana kesejahteraan gurunya misalkan ya, bagaimana profesionalisme gurunya ya, kompetensi gurunya gitu ya, yang masih ada gap lah, yang masih ada gap gitu ya antara guru-guru di wilayah tertentu ya. Nah, inilah yang harusnya itu digarap gitu, dan ternyata kurtilas belum diadakan evaluasi. Kemudian kalau kemarin saya baca itu ya, ini mungkin saya cek lagi aja ya Bapak Ibu di berita, kalau dari Pak Menteri memang ini kalau saya lihat katanya ranah kampus Merdeka ya.
saya belum menelusuri lebih detail kalau Merdeka Belajar seperti apa evaluasinya. Tapi kalau dari kampus Merdeka itu dianggap sudah berhasil ya. Itu tahun 2022 ya. Mengadakan survei banyaknya jumlah mahasiswa yang ikut terlibat dalam program MBKM. Tapi ini kan baru penilaian 2 tahun. Jadi sebenarnya masih belum cukup ya dilakukan penilaian. Karena memang tadi kan ada rentang waktu misalkan 10 tahun. Ini bagaimana ini? Apakah memang ada penambahan lagi, revisi lagi, perubahan lagi, dan seterusnya. Misalkan Bapak Ibu nanti mungkin browsing lagi ya dari pernyataan Bapak Ketua PGR tersebut. Saya cuma lupa ini PPT-nya sebelah mana ya. Saya sebenarnya udah pernah menyajikan PPT tersebut ya di sesi yang lain gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini pun pernah muncul ya di tahun angkatan yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya, di teman-teman yang sekarang semester 2 gitu. Ini pun saya mengutip jawaban dari Pak Adam saat itu ya yang menjadi tim pengampu. Dan saya pun ketika mengikuti seminar ya di kampus juga. Jadi sebenarnya kurikulum itu nanti Bapak Ibu silakan buka di buku akademiknya. Jadi memang sebenarnya kurikulum itu dipengaruhi juga oleh circle ya. Circle Bapak Ibu lingkaran ya. Lingkaran pemangku kepentingan. Ya, misalkan kalau kita bicara Kurtilas itu kan yang membuat timnya itu adalah dari ITS. Karena saat itu Menteri Pendidikannya Muhammad Tuh ya, kalau tidak salah beliau mantan rektor ITS kalau tidak salah ya. Coba silakan cek lagi ya. Jadi memang itu tergantung circle lingkarannya Pak Menterinya. Nah, yang Kurtilas itu sangat kuat ya dengan teknologinya gitu ya dan sebagainya. Karena memang itu yang merancang adalah dari tim dari ITS. Nah, nanti beda lagi kalau kurikulum Merdeka nanti circle-nya Pak Menteri siapa gitu ya. Bapak Ibu silakan bisa lihat di tim penyusun di sana ya. Kalau Bapak Ibu penasaran silakan Bapak Ibu bisa browsing ya. Browsing siapa saja ya tim penyusun tersebut, kemudian background latar belakang dari tim penyusun tersebut. Ini kita bisa memprediksi, oh mungkin nanti tadi filosofi pendidikannya ke arah mana, ke arah mana, ke arah mana. Ini nanti terlepas dari circle lingkaran dari pembuat kurikulum tersebut seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin tadi nanti ketika menjawab mungkin agak dikurangi ya, bukan kapasitas saya sebagai bukan kapasitas sebagai apa tadi judulnya pemangku kepentingan ya, tidak juga ya, mungkin itu agak dikurangi ya pernyataan tersebut ya. Yang pasti yang saya pernah baca misalkan yang pernah saya pelajari gitu ya, mungkin saya pernah mengikuti webinar tertentu gitu ya, atau yang saya pahami, nah itu seperti itu ya. Jadi memang kurangi bukan kapasitas, itu agak diminimalisir Bapak Ibu ya. Itu mungkin ya untuk pertanyaan nomor 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas ya. Jadi Bapak Ibu silakan terus mencari informasi ya. Karena memang tadi inilah yang akhirnya membuat kurikulum kita akan terus berubah ya, karena aspek 1, 2, 3, 4 inilah gitu ya dalam konteks pendidikan kita saat ini gitu ya. Sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanggapi dulu mangga? Nanya. Ya, siapa ini teh yang bertanya? Saya nggak lihat. Ajeng Ibu. Ajeng itu Siapa? mohon maaf. Ajeng. Oh, Bu Ajang. Gimana Bu Ajang? Nah, Ibu mohon maaf nggak bisa on kamera. Soalnya kalau kameranya dinyalain jadinya apa sih jaringannya suka jadi tersendat. Oh ya, Jadi ya. patah-patah. Nah, ya Ya, Bu. gimana gimana? Ajeng izin bertanya Bu. Ya. Menanggapi mengenai tadi filosofi ya Bu ya. Kan kalau sekarang itu yang digadang-gadang itu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Oh iya, betul. Di Nah, betul. kurikulum Merdeka. Itu yang merdeka itu dari Ki Hajar Dewantara katanya. Ya kalau itu Bu, mengapa ya Bu? Maksudnya itu kan beliau itu adalah tokoh pendidikan nasional, mungkin beda apa ya? Beda zaman mungkin ya Bu ya. Kenapa mungkin di tahun ini itu bukan tahun ini, di kurikulum sekarang itu memang sangat digadang-gadang. Sampai-sampai Bu dalam penyusunan apa sih KOSP kan kalau apa sih menurut pemikiran beliau itu memang ada yang dipertimbangkan adalah bagaimana kodrat alam, bagaimana
kodrat zaman seperti itu. Makanya kan di kurikulum Merdeka juga difokuskan kepada penerapan teknologi di sekolah-sekolah, juga di apa namanya, di KOSP juga harus dipertimbangkan bagaimana bentang alam dan lain-lain. Ya, Kalau tidak betul salah sekali, dalam Bu. penyusunan. Nah, mengapa ya Bu? Maksudnya kenapa nggak dari mungkin dari awal, kan beliau itu kelahiran 1800 apa Oh, 1000 berapa gitu. Dari era yang sebelum kemerdekaan mungkin lahirnya ya, Bu ya. ya, ya Tapi gitu bukan beliau maksudnya meninggalnya itu nggak tahu taman siswa itu. Silakan Bapak Ibu cek ya, taman siswa itu berdiri tahun berapa, Bu? Pak, 1912 berapa ya? Aku lupa. 1912. Nggak tahu tapi nggak tahu Bu. Nggak tahu. Cuman Kalau 1900. perguruan Muhammadiyah berdiri tahun berapa ya, Ahmad Dahlan? Nggak Kita tahu. bisa bandingkan ada perguruan perguruan Muhammadiyah yang Ahmad Dahlan itu 19 berapa tuh? Jadi gini Bapak Ibu, betul ya. Saya pun pernah mengikuti seminar ya, pembicaranya dari Diktis ya. Jadi memang kurikulum Merdeka itu memang banyak eh, ter apa ya, terinspirasi ya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya karena mungkin ingin mengindonesiakan mungkin ya dugaan ya. Dugaan ingin tadi filosofi negara mungkin ya. Ingin mengindonesiakan eh, eh, Memanusiakan pendidikan. manusia. Ya, memanusiakan manusia lah. Ya, memanusiakan manusia gitu. Makanya ketika bicara kurtilas mungkin lebih ke arah lebih kuat teknologinya, ada sisi yang mungkin ya kurang gitu ya memanusiakan manusia gitu. Nah, akhirnya muncullah tadi kurikulum Merdeka tadi yang eh, kental nuansa Ki Hajar Dewantaranya. Karena kembali ini, nah kembali Bapak Ibu sebenarnya kan pendidikan itu tidak bisa lepas dari filosofi ya, filosofi sebuah negara gitu ya. Mau dibawa kemana nih sebuah negara ini? Itu akan pengaruhi tujuan pendidikan nasional. Nah, nanti kita bisa bandingkan Bapak Ibu, kenapa kalau tadi mengatakan apakah nggak kejadulan gitu ya pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu ya. Sekarang Bapak Ibu bisa mempelajari ya eh, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Hanya mungkin kalau saya menyorotinya, karena ini konteksnya kan kenapa ya akhirnya dipilih beliau kan sebagai kalau salah Menteri Pendidikan pertama ya. Nggak usah Menteri Pendidikan pertama itu Ki Hajar Dewantara kalau tidak salah. Tapi, beliau itu dianggap eh, sebagai entitas mewakili eh, tokoh pendidikan yang sifatnya universal gitu. Makanya dipilih Ki Hajar Dewantara. Lebih nasional ya Ki Hajar Dewantara itu. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi semboyannya kan Ingarso Sentulur Imade Mangkarso itu ini kan lebih ke arah Jawa ya. Tapi itu lebih dianggapnya lebih eh, oleh pembuat kebijakan kita ya itu dianggap lebih nasional dibandingkan dengan Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan ya kayak maka kita bisa lihat misalkan taman siswa berdiri 1912 ya dan sekarang apakah taman siswa masih ada ya perguruan taman siswa masih ada di Yogyakarta saya belum tahu juga ya apakah masih eksis gitu ya kalau Muhammadiyah kan tidak ya bukan berarti saya ini enggak ya bukan berarti saya menginikan Muhammadiyah tidak juga ya tapi ini masih ada kan kalau perguruan tinggi Muhammadiyah itu tahun berapa tuh perguruan tinggi Muhammadiyah tapi karena Muhammadiyah itu lebih dianggap mewakili kalangan tertentu gitu ya, tidak menasional katakanlah ya. Makanya yang dianggap sebagai tokoh pendidikan itu yang ditonjolkan itu ya Ki Hajar Dewantara gitu. Untuk konteks nasional Indonesia. Karena tadi itu nggak bisa lepas dari filosofi negara Bapak Ibu gitu. Ya, ya itu ya mungkin eh, tambahannya. Itu mungkin Bu ya. Oh iya Bu, siap. Ya, tapi kalau kita bicara konteksnya eh, bicara mayoritas Muslim, sebenarnya kan harusnya yang lebih ditonjolkan itu adalah Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Dia kan Iya. mewakili tokoh Muslim. Tapi ada sisi yang lain yang mungkin pertimbangan pembuat kebijakan pada masa itu ya, ini lebih lebih katakanlah dia biar bisa mungkin biar lebih menasional katakanlah ya, gitu ya, lebih nasional. Karena kalau ini kan hanya untuk orang Muslim saja, sehingga yang dimunculkan adalah Ki Dewantara, bukan Ahmad Dahlan
sebagai tokoh pendidikan nasional gitu. Tapi kalau kita bicara konteksnya Muslim, sebenarnya kan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau kita ya, gitu. Nah tadi kembali Bu, ini nggak bisa lepas dari tujuan pendidikan ke filosofi negara kita saat ini gitu ya. Itu mungkin Iya Bu, ya. Hmm. baik. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, kita punya waktu sebelum kita beralih ke pertemuan kedua Bapak Ibu ya, pertemuan kedua. Pertanyaan kedua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau masih penasaran silakan terus menggali ya tentang kurikulum nih. Mungkin tetap ada menimbulkan pro dan kontra ya. Karena ini kan ilmu sosial ya. Pendidikan itu ilmu sosial Bapak Ibu ya. Dengan beragam pendapat yang berbeda gitu ya. Kalau sains kan dia sifatnya ilmu yang pasti ya biasanya. Kita pendidikan ilmu sosial, jadi mungkin akan ada berbeda pendapat ya dalam hal ini. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan literasi lingkungan. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang sama dari saya Bapak Ibu. Tadi di PPT itu nggak didetili ya. Apa sih indikator? Ya, indikator literasi lingkungan. Ya, jadi mahasiswa ataupun siswa itu bagaimana mereka itu dikatakan melek ya. Melek lingkungan itu seperti apa indikatornya misalkan ya. Tadi misalkan dikaitkan dengan halak kepada alam misalkan ya. Kalau sekarang kurikulum merdeka ya. Nah, seperti apa ini indikator tadi nggak dimunculkan ya? Bisa dibunyikan yang kelompok 1 apa indikator literasi lingkungan? Karena saya belum mendalami literasi lingkungan. Apa saja indikatornya? Kelompok 1 bisa dibantu. Apa saja yang bisa disebutkan? Ini saya coba stop share. Halo, kelompok 1 mana ini? Pak Algi, Bu Nenden ya? Ya, Ibu. Apa saja literasi lingkungan? Ibu Lucy ada. Oh, Ibu Lucy. Nanti Ibu tidak lempar-lempar ya, menjawab ya semuanya menjawab ya. Ya, Ibu, Karena biar tim. kompak. Nggak bisa Ya, biar share kompak. screen lagi. Oh ya, kan tadi saya nggak lihat PPT-nya literasi lingkungan apa saja ya, nggak muncul di situ ya. Mungkin itu di apa di artikelnya paling. Baik, sebentar. Karena nanti setiap indikator itu Bapak Ibu saling beririsan ya. Kalau tadi mengatakan kok sama ya dengan literasi sains. Misalkan mengungkap fenomena-fenomena alam ya. Tadi Di mungkin artikelnya, Bu. Bu Nenden bilang tadi Hmm, mana? Artikelnya atau PPT-nya, Ibu? Coba dilihat dulu literasinya Pak. Nanti kita lihat sebelah mananya yang mirip atau beririsan dengan literasi sains. Kan tadi di PPT-nya nggak muncul, saya ngeliat nggak mana literasi lingkungan. Oh, ini yang artikel makalahnya ya. Mana. Nah, ini stop. Oke. Ada indikatornya nggak? Di sini kayak belum ada deh. Indikator literasi lingkungan. Indikator melek lingkungan apa? Misalkan kalau indikator berpikir kreatif kan berpikir lancar. Kalau kemudian berpikir original, berpikir luas gitu ya. Atau yang berpikir kritis macam-macam indikatornya. Literasi sains misalkan mampu mengungkap fenomena-fenomena alam misalkan ya dan sebagainya. Ini nggak ada di sini Pak. Ya, iya Bu belum dimunculkan nanti diperbaiki. tapi ada kan sebenarnya. Ada Ibu. Bu Lucy, Nah, Bu Lucy, kalau nggak salah Bu Lucy pernah nge-share di grup deh yang literasi itu. Coba dicek di grup. nah itu ya. Karena memang nanti biasanya setiap indikator itu suka ada irisan-irisan Pak Ibu. Karena kan ini ilmu tuh saling tadi ya berkolaborasi ya. Kolaborasi dengan eh, bidang-bidang yang lain. Jadi otomatis akhirnya nanti ada yang irisan-irisan antara literasi indikator ini dan indikator ini. Ya misalkan kan kayak HOTS ya. Nanti misalkan tentang yang C4 nanti ada irisan juga dengan berpikir kritisnya misalkan ya.
Seperti itu. Oke, nggak ada ya? Ya. Jadi ini kalau kita ingin menjawab pertanyaan ini harus tahu dulu ini literasi lingkungannya apa saja gitu. Baru kita bisa mengatakan, oh ya ini mirip ya dengan literasi sains ya. Kalau kita literasi sainsnya kan nanti misalkan dari PISA itu sudah ada itunya ya, sudah ada arahannya ya. Dan memang kalau kita lihat Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu kalau buka asli itu PISA ya. PISA itu kan OEDC ya, Organisasi Ekonomi OED Development, C-nya konsil atau apa ya, saya lupa ya, OEDC ya. Organisasi ekonomi ya, ekonomi internasional. Jadi memang pendidikan internasional itu memang secara filosofi tadi itu diarahkan untuk menguasai keterampilan-keterampilan itu memang arahnya untuk ekonomi ya, basicnya ke arah ekonomi. Jadi akhirnya pengembangan literasi sains yang dikeluarkan oleh PISA pun itu diterbitkannya oleh OECD ya, OECD itu. Karena tadi filosofinya memang filosofi untuk perekonomian gitu. Nah, karena tadi ya, jadi itu nggak bisa lepas dari sebuah filosofi sebuah negara atau sebuah lembaga tertentu, Bapak Ibu ya, untuk mengarahkan ke tujuan pendidikan. Nah itu ya mungkin untuk yang ini yang literasi lingkungan mungkin harus dicek dulu ya indikatornya apa. Jadi miripnya sebelah mana yang dengan literasi sains. Kebetulan dulu saya pun pernah membuat soal ya dengan Ibu Sumi ya, soal-soal literasi sains ya, dari yang ditugaskan oleh Pusmenjar ya, Pusat Asesmen Pembelajaran dari Kemendikbud. Jadi diminta membuat soal yang seperti mirip ya dengan soal-soal PISA. Tapi kita nggak sama ya. Tapi konteksnya itu mirip. Ketika soal PISA yang terbaru seperti ini, coba kita bisa buat padanannya nggak? Padanan soal yang mirip dengan soal tersebut, tapi konteksnya keindonesiaan misalkan. Seperti itu. Ya, misalkan kalau soal PISA itu berkaitan dengan ikan salmon misalkan ya. Kalau di Indonesia kan mungkin susah ya mencari ikan salmon. Itu di laut terdalam di wilayah subtropis. Nah, kita cari padanan soal bukan ikan salmon deh. Apa sih ikan yang hidup di wilayah tropis misalkan ya? Ikan bandeng. Nah, soalnya seperti itu. Misalkan kalau eh, di luar negeri mungkin tentang tsunami Jepang atau siapa apa ya. Nah, kita buat tsunami Aceh. Itu buat padanan. Tapi kita ada indikatornya ya. Indikatornya yang memang dikeluarkan oleh OECD itu. Gitu. Ya, itu akhirnya disebarkan ke siswa Indonesia ya untuk mereka mengisi agar terukur kan bagaimana literasi sainsnya. Ya. Itu mungkin Ibu. Ya. Baik, ini PR ya untuk kelompok 2 ya. Coba dimunculkan nanti literasi lingkungan apa saja ya. Oke ya, baik, jadi Ibu, siap. jawabannya masih menggantung ya untuk pertemuan ke-4. Maksudnya Ibu nanti di bagian kami gitu, di kelompok saya? Enggak, tetap kelompok 2, kelompok 1. Tapi sebelum kelompok 2 tampil, kelompok 1 menjawab dulu literasi lingkungan apa saja gitu. Ya, Siap, Ibu. pending. Ya. Nah, ya. Ya, itu mungkin. Baik, ada Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri nih, udah 17.13. Cukup? Oke, sepertinya pada sibuk mengetik ini ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan waktu ya. 10.10 ya hari Jumat sampai setengah 12 untuk sesi berikutnya ya, tentang kendala-kendala ya. Silakan kalau bisa Bapak Ibu pesan-pesannya dikontekstualkan ya. Kontekstualkan. Jadi nggak sekedar teori tapi kontekstual yang dialami langsung di lapangan seperti apa atau yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu, pengalamannya seperti apa atau kita mengutip pengalaman guru yang lain seperti apa misalkan ya. Jadi bukan sekedar tataran teori tok saja.
Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya ya digeser ke hari Minggu ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Amin. 10 lebih 10 insya Allah kita bertemu lagi di hari Jumat. Kita akhiri ucapan istighfar, hamdalah, dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Atur nuhun Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Izin lab. Ya, jalan Bapak Ibu ya. Tuh pas 17.15. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.